Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Laksa, saya Harini Setiawati, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tips sukses seminar laporan aktualisasi habituasi. Sebagaimana kita ketahui, laporan aktualisasi habituasi merupakan learning product bagi peserta Laksa CPNS. Kira-kira bagaimana ya rasanya mau seminar akhir? Kita lihat cuplikannya pada saat seminar laporan aktualisasi yang pertama kali diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Gimana rasanya mau maju seminar? Tegang ya. Iya. Udah selesai. Deg-degan, Bu. Deg-degan tapi nanti ya oke. Bagaimana sebagian besar mengatakan deg-degan. Semoga video ini bisa menjadi resep mujarab untuk mengurangi bahkan menghilangkan deg-degan. Yuk kita kupas satu persatu yang akan saya mulai dengan pengantar, persiapan, menjelaskan dan merespon, serta gambaran pelaksanaan seminar laporan aktualisasi habituasi. Pada video terdahulu saya sudah publish sukses LA 1 dan 2. Bagaimana? Sudahkah dipahami? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kalau belum, silakan boleh dilihat lagi di akun Harini Channel di YouTube. Ikuti dengan seksama agar dapat menyiapkan LA dengan baik. Sahabat-sahabat yang hebat, penekanan pada seminar laporan aktualisasi adalah menunjukkan sebelum dan sesudah laksana, yaitu berupa bukti-bukti bahwa peserta laksana sudah mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar aneka serta mengimplementasikan agenda 3 pada bidang tugas. Atau secara sederhana, saatnya untuk membuktikan bahwa adik-adik sudah melaksanakan RA yang dijanjikan pada saat seminar rancangan aktualisasi. Fokus video pembelajaran kali ini adalah seminar RA. Jadi, saya akan sampaikan teknik komunikasi RA yang berbobot 5% dari total 30%. Bila ingin mencapai level 4, yaitu pada ring 80,01 sampai 100, dideskripsikan peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Sekarang kita bahas persiapan seminar laporan aktualisasi berupa hardware dan software serta jadwal. Hardware dan software antara lain dokumen laporan LA, baik hard maupun soft copy, disesuaikan jumlah eksemplarnya. Dokumen tersebut untuk narasumber sekaligus penguji, coach, dan mentor. Tentu saja peserta juga harus menyimak saat ada pertanyaan. Video paparan nanti saya jelaskan secara detail di bagian berikutnya. Multimedia lengkap dengan ruang seminar yang sudah ditata sedemikian rupa. Peserta sudah terampil mengoperasionalkan video, kemudian form penilaian sudah disiapkan oleh penyelenggara. Tentang jadwal, mengacu kurikulum Latsar secara blended bahwa seminar LA akan dilaksanakan secara klasikal. Tentu saja dengan prosedur ketat karena bila masih masa pandemi COVID-19,
Maka persiapan mulai dari peserta hadir sampai acara dan selesai harus diperhatikan. Maka yang perlu dipastikan adalah kehadiran tepat waktu, baik itu peserta, coach, narasumber atau penguji, serta mentor di ruang yang sudah ditentukan. Ketika semua persiapan hardware dan software sudah diupayakan optimal atau maksimal, maka berikutnya adalah persiapan mental. Latihan, makan minum bergizi, istirahat cukup, dan berdoa. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Sahabat-sahabat Latsar, pada saat menunggu, ini yang biasanya deg-degannya paling sering muncul. Apa yang bisa dilakukan? Saran saya adalah lakukan relaksasi sendiri dengan cara minum, kemudian tarik nafas panjang, masuk hidung, hembuskan mulut, masuk hidung, tahan sebentar, keluarkan mulut. Sambil berdoa akan lebih bagus, sehingga adik-adik mendapatkan rasa nyaman untuk diri sendiri. Selanjutnya, sama seperti seminar RA, mari kita pegang dua kata kunci, menjelaskan dan merespon. Sahabat-sahabat Latsar, alokasi waktu menyajikan LA sekitar 15 menit. Jangan lebih. Sahabat-sahabat harus latihan dulu, baik secara mandiri atau bersama coach. Agar lancar, adik-adik perlu membuat storyline. Di mana storyline ini sebetulnya bisa juga dimanfaatkan ketika adik-adik membuat video. Latihan, hafalkan menggunakan timer karena waktunya dibatasi 15 menit. Kemudian hayati. Karena dengan menghayati itu, adik-adik otomatis akan teringat. Apa yang akan disajikan adalah terkait dengan karakter, bukti-bukti karakter. Jadi kalau itu adik-adik lakukan, maka insya Allah akan ingat. Bagaimana menyiapkan bahan penyajian LA? Agar tidak bertele-tele dan bahan terdokumentasi dengan baik, penuhi dulu laporan aktualisasi dan habituasi sebagaimana sudah saya jelaskan di sukses LA 1 dan 2. Buatlah video berdurasi sekitar 10 menit saja. Ketika nanti menyajikan, adik-adik bisa memainkan pause, ya. Berhenti pada bagian yang ingin diberi penjelasan dengan lebih detail. Tentu saja konten video harus fokus tentang capaian pelaksanaan kegiatan dan kualitas serta kemanfaatan aktualisasi yang sudah diuraikan secara lengkap pada laporan LA. Apakah video boleh dubbing suara dan iringan musik? Contohnya seperti video pembelajaran ini. Boleh. Tetapi saran saya, matikan suara atau kecilkan suara, bahkan volumenya 0 pada saat penyajian. Video full suara bisa di-setel untuk kepentingan yang lain, bahkan bisa untuk belajar. Ini di awal, di akhir bulan. Itulah yang saya sampaikan tadi di atas, gitu kan, gunakan storyline yang sama. Akan beda menyajikan langsung dengan suara asli bandingkan dengan dubbing. Berdasar pengalaman sebagai narasumber atau penguji, akan kesulitan menilai komunikasi penyajian peserta. Seminar LA bukan nobar atau nonton. Paham ya? Nah,
Adik-adik, suara nanti bisa tetap perlu ada, yaitu suara misalnya pada saat konsultasi, pada saat testimoni dari pelanggan kita. Sahabat-sahabat, video LA setidaknya berisi 7 hal. Saya mulai dari yang pertama, Itu nanya. introduce. Oh iya, saya positive thinking. Sahabat-sahabat Lasar adalah generasi milenial, jadi pasti bisa membuat video laporan LA dengan menggunakan banyak aplikasi yang berbayar atau gratis. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sekaligus saya akan memberikan contoh cara menyajikannya. Intros. Ini tinggal memilih dari menu aplikasi video. Kemudian yang kedua, cover, berisi lambang, judul, nama peserta, dan unit kerja. Mulai dilengkapi dengan nama mentor, coach, ataupun narasumber sekaligus penguji. Pada saat menayangkan intros dan cover ini, bisa sambil menyapa. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, atau selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu bla 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 sebagai narasumber sekaligus penguji. Bapak Ibu bla 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 mentor saya, dan Bapak Ibu bla 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 coach saya. Mohon izin, saya akan menyajikan laporan aktualisasi dan habituasi dengan judul bla 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 dalam bentuk video. Ketiga, pengantar bisa sepintas saja tentang dasar hukum dan tujuan Latsar, atau langsung disampaikan gambaran umum organisasi berupa foto, visi, misi, tujuan, dan nilai budaya kerja. Bila tidak cukup satu slide, bisa 2 atau 3 slide secara cepat. Misalnya, ini organisasi tempat saya bekerja, misi, tujuan, dan budaya kerja organisasi. Berikut saya sampaikan sepintas terkait RA, yaitu diawali dengan identifikasi isu, kemudian menetapkan isu prioritas dengan APKL USG, kemudian saya mencari penyebabnya dengan analisis visual, dan berikutnya saya menyusun gagasan pemecahan isu dengan melaksanakan kegiatan. Yang keempat, ini sudah masuk ke isi dari laporan aktualisasi, yaitu info perubahan laporan aktualisasi. Misalnya, Bapak Ibu yang terhormat, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa perubahan pada saat RA. Buatlah poin-poin perubahan secara singkat, padat, dan jelas. Perubahan ini perlu disampaikan di awal. Berikutnya adalah bukti-bukti yang telah dilaksanakan. Adik-adik langsung fokus pada kegiatan 1. Menata ulang perpustakaan misalnya. Bersumber dari penugasan atasan sudah saya laksanakan tanggal 6 sampai 12 Mei 2021 dengan output ruang perpustakaan tertata rapi sehingga pengunjung menjadi nyaman. Saya sudah mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar bla 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 dan sebagainya. Ini video pada saat saya konsultasi dengan mentor dan mendapatkan ACC. Sahabat-sahabat, cupliklah suara, ya, cupliklah suara, tetapi suara yang bermakna. Jadi suara ataupun video yang menggambarkan aktualisasi etika publik misalnya, sopan, menyapa, kemudian mendengarkan dengan seksama, mencatat masukan misalnya yang
nasionalisme sila keempat. Tidak perlu panjang-panjang ya, karena adik-adik harus mengatur waktu penyajian. Bukti terpenting yaitu kondisi sebelum dan sesudah. Ini perlu dibuktikan ya, ini perlu ditunjukkan dengan penekanan. Lalu sampaikan manfaatnya. Kegiatan ini bermanfaat bagi ini. Terwujudnya perpustakaan yang rapi dan nyaman telah memberikan kontribusi pada visi organisasi dan mendukung pencapaian misi kedua dan kelima. Selain itu, juga mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memperkuat nilai organisasi bla bla bla. Sampaikan secara padat dan ringkas. Sahabat-sahabat, pilihlah foto-foto yang diambil di laporan LA. Dan inilah kesempatan untuk menampilkan bukti video dokumentasi yang menarik serta berdaya ungkit terkait aktualisasi aneka dan implementasi agenda 3. Sangat saya sarankan ada testimoni dari pelanggan atau user yang mendapatkan manfaat atas kegiatan serta laksana. Tentu saja pada dokumen bisa diberikan foto saat memberikan testimoni dan transkripnya. Bukti yang tidak terlalu berat harus dibawa. Misalnya leaflet, buku pedoman, kartu, dan lain-lain. Tata dengan rapi pada satu map, kemudian sampaikan kepada narasumber sekaligus penguji sebelum paparan bersama dengan dokumen LA. Atur sedemikian rupa sehingga tampak capaian pelaksanaan dan kualitas serta pemanfaatan aktualisasi. Logikanya, setiap kegiatan harus tersampaikan hanya 2 menit. Videonya hanya 10 menit ya. Maka perlu betul-betul selektif. Video-video atau foto-foto yang mana yang disajikan di video. Berikutnya, setelah 5 kegiatan tersajikan, sampaikan kesimpulan secara singkat. Misalnya, capaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan sebesar 110% karena kegiatan telah terlaksana dan diperoleh hasil atau output sesuai harapan dengan adanya tambahan kegiatan, tahapan, kemudian aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar aneka dan implementasi agenda 3. Semua kegiatan telah mendukung visi, misi, tujuan, dan memberikan penguatan nilai organisasi serta memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Ini contoh. Berikutnya, yang tidak kalah penting pada laporan aktualisasi habituasi adalah rencana tindak lanjut untuk aktualisasi habituasi nilai dasar aneka. Wujudnya dalam bentuk lembar komitmen. Bagaimana cara menyampaikannya? Perlu saya laporkan juga bahwa setelah berkonsultasi dengan Bapak atau Ibu mentor, saya berkomitmen untuk mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar aneka dan melaksanakan agenda 3 dengan melaksanakan rencana aksi. Saran saya, rencana aksi setidaknya ada 5. Rencana aksi berasal dari mana? Bisa melanjutkan kegiatan yang masih belum maksimal, bisa juga kegiatan baru yang merupakan kelanjutan dari penyelesaian isu prioritas, maupun yang terkait dengan tugas dan jabatanmu. Sahabat-sahabat, bagian terakhir dari video adalah penutup.
Maka bisa disampaikan kata penutup. Demikian penyajian laporan aktualisasi dan habituasi. Mohon maaf dan mohon masukan serta saran dari Bapak Ibu semua. Sampaikan terima kasih dan tutup kembali dengan salam. Kemudian diakhiri dengan outros. Outros tentu saja diambil dari menu video. Sahabat-sahabat yang hebat, kata kunci kedua adalah merespon. Sama seperti yang saya sampaikan pada sukses seminar R. Merespon adalah menjawab pertanyaan atau memberikan klarifikasi. Singkat kata, pada saat merespon harus sopan, fokus, ada dasarnya, tetap hindari perdebatan, dan berlapang dada menerima masukan atau saran. Catat dengan baik semua masukannya, bertanyalah bila kurang paham. Coach bisa membantu peserta bila mana diperlukan, agar antara peserta dan narasumber atau penguji dan kemungkinan mentor ada kata sepakat. Adapun gambaran pelaksanaan seminar, coach, narasumber, sekaligus penguji dan peserta sudah siap di ruang seminar. Bila tidak pandemi, sangat dianjurkan semua peserta mengikuti seminar dengan seksama sebagai bagian dari share pengalaman dan menambah wawasan. Coach berperan sebagai moderator dan memberi nilai narasi, sehingga coach akan membuka, mempersilahkan peserta, mentor, narasumber dan penguji, kemudian menyimpulkan dan menutup seminar. Sahabat-sahabat, penyelenggara sudah menginformasikan jadwal seminar. Namun ada kemungkinan terjadi maju atau mundur dari jadwal yang sudah disusun. Ini sangat tergantung dari kelancaran proses seminar. Maka kerjasama semua pihak sangatlah penting. Pengaturan rehat dan istirahat disepakati antara narasumber sekaligus penguji dan penguji. Tadi sudah saya sampaikan bahwa peserta menyajikan sekitar 15 menit. Kalau waktunya hampir melebihi, nanti bos akan mengingatkan. Demikian juga mentor hadir untuk memberikan testimoni terkait laporan aktualisasi habituasi, terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta memberikan nilai narasi atau deskriptif seperti quotes. Bila mentor berhalangan, maka dapat digantikan oleh pegawai lain yang berkompeten terkait bidang tugas peserta laksana. Pada masa pandemi ini, mentor difasilitasi kehadirannya di BPSDMD dengan Zoom. Narasumber atau penguji dipersilahkan oleh coach untuk langsung berdialog dengan peserta. Total waktu sekitar 15 menit. Dari tanya jawab, kemudian dari paparan yang sudah disampaikan, narasumber sekaligus penguji akan memberikan nilai angka pada peserta. Sahabat-sahabat, untuk pasca seminar, segera lakukan perbaikan bila memang diperlukan dan melengkapi tanda tangan peserta di perkataan. Tanda tangan mentor dan coach di lembar persetujuan, kemudian di lembar pengesahan ditambah dengan tanda tangan narasumber sekaligus penguji. Berkomunikasilah dengan penyelenggara untuk penyelesaian e-file maupun printing. Demikian video sukses seminar laporan aktualisasi. Salam aneka. Mari kita lanjutkan aktualisasi dan habituasi. Nilai-nilai dasar A, B, K. Akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu dan anti korupsi.
korupsi sesuai dengan peran dan kedudukan kita sebagai PNS. Tetap semangat, semoga selalu sehat dan bermanfaat. Topik pada ya.